Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Matur nuwun. Assalamualaikum, kawan. Mari kita berjalan-jalan santai lagi, sambil belajar agama. Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender Islam Hijriyah. Tanggal 1 Muharram ditetapkan sebagai tahun baru Islam pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Muharram juga menjadi salah satu dari 4 bulan haram, bulan mulia, selain Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Rajab, seperti yang termaktub dalam Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 36. Sebagaimana dimaklumi, bahwa beramal ibadah dengan amal-amal sholih di bulan-bulan haram pahalanya akan dilipat gandakan, melebihi pahala amal ibadah di bulan-bulan lainnya, selain bulan Ramadan. Dikutip dari Tafsir Al-Baghawi, dan Tafsir Ibnu Katsir, salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, Imam Qatadah bin Di'amah menyatakan, amal sholih lebih besar pahalanya dengan dilipat gandakan jika dikerjakan di bulan-bulan haram. Seperti halnya kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan haram, dosanya juga lebih besar. Muharram meraih keistimewaan khusus karena hanya Muharram, bulan yang disandingkan dengan lafaz Allah, bulan Allah, Syahrullah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Mengingat begitu besar pahala amal ibadah yang dilakukan di bulan Muharram, hingga tak heran jika para ulama mengkalkulasi beberapa amal ibadah yang dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Muharram ini, sebagaimana berikut. Pertama, memperbanyak amal-amal sholih dan menjauhi segala kemaksiatan. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam menafsiri ayat ke-36 surat At-Taubah. Kedua, memperbanyak puasa, karena sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, Syahrullah, bulan Muharram. Hadis riwayat Imam Muslim, terutama puasa di hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Di samping dapat menghapus dosa 1 tahun, puasa Asyura juga memang betul-betul dijaga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keutamaannya dengan berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dianjurkan juga berpuasa tanggal 9 bulan Muharram, puasa Tasu'a. Di mana, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah menganjurkan kepada para sahabat untuk puasa di tanggal 9 bulan Muharram, puasa Tasu'a, agar menyelisihi kaum Yahudi, yang juga berpuasa di tanggal 10 Muharram tersebut. Sebagian ulama juga menganjurkan puasa pada tanggal 11 Muharram, dengan berpedoman pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar, dan Baihaqi. Ketiga, muhasabah atau introspeksi diri, seiring bertambahnya usia. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki diri agar lebih baik dan lebih giat dengan memperbanyak bekal amal ibadah, menuju perjalanan panjang akhirat yang kekal dan abadi. Seperti yang banyak dijelaskan dalam Al-Quran, yang salah satunya dalam surat Al-Hasr ayat 18. Keempat, bertaubat dengan berusaha menyesali semua perbuatan dosa yang pernah dilakukan, dan berupaya sekuat tenaga untuk secara total meninggalkannya, serta bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, dengan diiringi istighfar sebanyak-banyaknya agar Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa yang pernah diperbuat. Sejatinya, taubat merupakan tugas yang berlangsung secara terus-menerus sepanjang hidup, sebagai bentuk pengakuan dosa seorang hamba terhadap Tuhannya. Kelima, menjenguk orang sakit dan bersilaturahim, merupakan sikap empati untuk sesama, yang sangat dianjurkan, terutama pada bulan-bulan haram, seperti bulan Muharram ini, utamanya di hari Asyura. Keenam, memperbanyak sedekah, seperti menyantuni anak yatim, merupakan amal sholih, yang dianjurkan dilakukan di bulan Muharram, terutama tanggal 10 bulan Muharram, hari Asyura. Terkait dengan anjuran memperbanyak sedekah, banyak sekali dalil, baik Al-Quran maupun hadis yang menjelaskannya. Sedangkan tradisi menyantuni anak yatim di hari Asyura, tidak sedikit ulama yang punya kapasitas dan kualitas keilmuan yang telah diakui oleh berbagai kalangan, yang memperbolehkan, bahkan menganjurkan, dan mempraktekannya.
Menurut Ibnu Jauzi, salah satu ulama ahli hadis madhab Hambali, menyantuni anak yatim di hari Asyura, merupakan kebiasaan yang sudah lama, dan turun-temurun dilakukan ulama-ulama terdahulu, dan itu dianggap tradisi baik, tidak menyalahi aturan baku syariat, dan layak untuk dilestarikan. Tradisi menyantuni anak yatim di hari Asyura ini, bukan berarti mengkhususkan santunan kepada anak yatim, cuma di hari Asyura saja. Tetapi santunan kepada anak yatim di hari Asyura, hanya dijadikan simbol sebagai momentum untuk mengingatkan, betapa besarnya pahala bagi orang yang menyantuni anak yatim, lebih-lebih bila dilakukan di bulan-bulan haram, seperti di hari Asyura, di bulan Muharram. Hal ini tidak sampai menghilangkan adanya anjuran dan keutamaan untuk menyantuni anak yatim di selain hari Asyura. Adapun kontroversi yang dimunculkan oleh sebagian kelompok belakangan ini, jika dipahami secara santai tanpa tendensi, merupakan hal biasa yang bisa dimaklumi keberadaannya. Kontroversi tersebut hanya sebatas perbedaan sudut pandang yang tidak perlu dibesar-besarkan asal tidak sampai terkesan merasa paling benar terhadap kelompoknya sendiri dengan memvonis bid'ah dolalah, menyimpang, dan lain-lain kepada kelompok lain yang tidak sejalan dengannya. Mari bersikap dewasa dan bijak dalam menyikapi perbedaan persepsi dalam ranah ijtihadiyah yang cenderung beragam dan bermacam-macam pendapat dengan tidak saling menyalahkan dan menyudutkan. Karena masing-masing punya argumen, cara, dan usaha dalam mencari kebenaran objektif, yang sejatinya kebenaran mutlak yang hakiki itu hanya milik Tuhan yang berhak menjadi hakim. Sementara ulama yang berpendapat dan orang yang mengikuti pendapatnya, punya tanggung jawab masing-masing atas resiko pendapat dan mengikuti yang diambilnya. Jadi, bagi orang yang merayakan tradisi menyantuni anak yatim di hari Asyura ini, bukan sengaja dibuat-buat atau mengada-ada, tetapi hal tersebut merupakan tradisi yang telah diajarkan dan dipraktekkan oleh ulama-ulama terdahulu yang mempunyai kapasitas keilmuan yang benar-benar mendalam, bukan abal-abal atau kaleng-kaleng belaka. Jika tradisi yang diklaim bid'ah oleh kelompok tersebut kelak di hadapan Allah ternyata memang keliru, sehingga gara-gara melakukan tradisi ini akan menyebabkan masuk neraka, maka bagi yang merayakannya tidak perlu khawatir, tuntut saja para ulama seperti Ibnu Hajar, At-Tibi, Ibnu Jauzi, dan lain-lain yang melegalkan tradisi menyantuni anak yatim di hari Asyura ini. Bahkan, sekalian saja mereka diajak masuk neraka bersama-sama karena melakukan tradisi ini. Demikian, semoga video ini bisa bermanfaat. Amin. Dikutip dan disarikan dari berbagai sumber. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.